Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Marwah Muharramah dari Prodi Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi dengan nomor induk mahasiswa 200106226. Pada kali ini saya akan membuat podcast terkait peran positif dan peran negatif mikroorganisme dalam kehidupan manusia. Silahkan disimak. Tema yang diambil merupakan salah satu materi dari mata kuliah mikrobiologi dan parasitologi dengan dosen pengampu Ibu Anis Puji Rahayu. Peran mikroorganisme bagi kehidupan manusia. Mikroorganisme atau mikroba ini adalah organisme hidup yang berukuran sangat kecil dan hanya bisa diamati dengan bantuan mikroskop. Nah, mikroorganisme ini ada yang tersusun dari satu sel atau uniseluler dan ada yang tersusun atas beberapa sel atau kita sebut multiseluler. Walaupun organisme uniseluler ini hanya tersusun atas satu sel, mikroorganisme tersebut menunjukkan semua karakteristik organisme hidup, yaitu bermetabolisme, bereproduksi, berdiferensiasi, melakukan komunikasi, melakukan pergerakan, dan berevolusi. Organisme yang termasuk dalam golongan mikroorganisme adalah bakteri, archaea, fungi, protozoa, alga mikroskopis, dan virus. Bakteri, virus, dan archaea ini termasuk ke dalam golongan prokariot. Sedangkan fungi, protozoa, dan alga mikroskopis termasuk ke dalam golongan eukariot. Mikroorganisme terdapat di mana-mana. Interaksinya bersama mikroorganisme atau dengan organisme lain dapat berlangsung dengan cara aman dan menguntungkan maupun merugikan. Jadi tidak hanya untung ya, tapi ada merugikannya. Nah, mikroorganisme ini juga sering diasosiasikan dengan penyakit-penyakit infeksi atau pembusukan makanan. Namun, mayoritas mikroorganisme justru memberikan kontribusi bagi keseimbangan ekosistem lingkungan hidup, khususnya bagi kesejahteraan umat manusia. Sebagian kecil mikroorganisme ini bersifat patogen. Mikroorganisme alami yang hidup di dalam tubuh manusia disebut mikroorganisme normal atau flora normal. Meskipun flora normal ini tidak patogen, dalam keadaan tertentu ia bisa menjadi patogen dan menimbulkan penyakit infeksi. Baik, kita masuk ke manfaat bakteri. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari bakteri. Selain proses pembuatan antibiotik oleh bakteri Streptomyces griseus, Streptomyces aureofaciens, Bacillus brevis, dan Bacillus subtilis, bakteri juga bisa menghasilkan asam loh. Nah, bakteri penghasil asam antara lain Acetobacter, Propionibacterium, dan Clostridium iricum. Nah, bakteri Acetobacter ini menghasilkan asam asetat loh. Nah, asam asetat ini kan untuk mengatasi infeksi karena jamur dan bakteri lain yang merugikan kan. Nah, jadi bakteri juga berperan dalam proses pembuatan olahan susu. Bagi siapapun yang suka yogurt, bakteri Lactobacillus casei, Lactobacillus bulgaricus, dan Streptococcus lactis juga turut berperan nih. Nah, ketiga bakteri tersebut nggak hanya mengolah yogurt, tapi juga mengolah produk susu yang lain ya. Nah, atau ada yang suka makan nata de coco. Nah, bakteri Acetobacter psillinum juga berperan dalam proses pembuatannya loh. Selain untuk membuat makanan, bakteri juga membantu menghasilkan biogas dan mengikat nitrogen. Nah, bakteri penghasil biogas adalah kelompok Bacteroides dan kelompok Enterobacteriaceae. Sedangkan bakteri pengikat nitrogen antara lain Rhizobium radicicola dan Nitrosococcus. Yang nggak boleh lupa juga bakteri Escherichia coli
itu membantu membusukkan sisa makanan juga. Kemudian, bagaimana sih peranan negatif bakteri itu? Nah, setelah membahas manfaat bakteri, sekarang kita lanjut ke peranan negatif bakteri ya. Nah, bakteri ini memiliki peranan negatif terhadap hewan, manusia, dan tumbuhan. Pada hewan, bakteri menyebabkan antara lain penyakit sapi gila dan TBC pada unggas. Nah, bakteri yang menyebabkan penyakit sapi gila adalah Bacillus anthracis. Nah, sedangkan yang menyebabkan TBC pada unggas adalah Mycobacterium avium. Nah, ada yang pernah sakit tipes sebelumnya? Nah, penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri Salmonella typhosa. Penyakit TBC dan tetanus juga disebabkan oleh bakteri loh. Nah, bakteri yang menyebabkan TBC adalah Mycobacterium tuberculosis, sedangkan yang menyebabkan penyakit tetanus adalah Clostridium tetani. Bakteri juga merugikan tumbuhan. Bakteri dapat menyebabkan bercak coklat pada tanaman anggrek dan menyebabkan rebah pada tanaman pepaya. Bakteri yang menyebabkan bercak coklat pada tanaman anggrek adalah Pseudomonas cattleyae. Dan yang menyebabkan rebah pada tanaman pepaya adalah Bacterium papaya. Wah, banyak juga ya peranan bakteri dalam kehidupan kita. Diingat ya supaya tidak tertukar. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Yang baiknya datang dari Allah, yang buruknya itu dari saya sendiri. Terima kasih atas perhatian yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.